Kerajaan besar kami kian banyak pahlawan dari 5.000 tahun sejarah. 50 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu. Datang lalu berhenti di sini. Berhenti di sini. Fianso, kalian kalah sekali lagi. Jika kalian terus kalah, permaisuri kalian akan menjadi boneka kita. Aku sudah memperkenalkanmu. Kamu akan jadi istriku di masa depan. Penduduk Hianzhou, meskipun harus mati, tidak jadi budak kalian. Penduduk Hianzhou, lebih baik mati daripada menyerah. Fianso lebih mati daripada menyerah. Hianzhou lebih mati daripada menyerah. Aku sang kaisar. Lebih baik mati daripada menyerah. Bangkitnya para pahlawan bisa menggunakan prestasi besar dalam sejarah. Panggil pahlawan. Hanya Qianzhou saja. Patahan dalam sejarah. Tidak ada lawan yang cukup kuat menyerahkan hak-hak negara dan tanah air. Nasib bangsa hancur berkeping. Guru minta kembali 50 tahun. Bangkitkan dinasti Qian. Roh saya hadir di alam ini. Saksikan dinasti Qian. 5.000 tahun peradaban. Izinkan saya ubah semuanya. Lapangan perang para arwah pejuang. Kunzhou, Manzhou, Huazhou. 3 daerah tantang Qian. Apakah siap untuk bertanding? Menang 3 kali. Hindari nasib masa lalu. Hindari takdir lama. Rakyat Qian kehilangan kebebasan. Saat ini, dinasti Qian kita pasti akan menang. Dinasti Qian kita. Siapa menerima tantangan? Dinasti Qian kita. Siapa menerima tantangan? Langit hancurkan kita. 3 daerah bekerja sama. Sungguh tidak bermoral. Sebelum roh-roh bangkit, kami sudah lama mengincar Qianzhou kalian. Tidak ada roh melindungi kalian. Kami tak lewatkan kesempatan. 3 benua bersatu. Tidak ada harapan menang. Hidup mati sudah biasa. Permaisuri, dengarkan. Menyerahlah hindari risiko. Berlutut hindari korban. Patuhlah kepada kami. Aku yang memutuskan. Boleh. Biarkan kalian hidup. Raja menjaga pintu gerbang negara. Raja rela mati demi negara. Qianzhou mati daripada menyerah. Mati demi Qianzhou. Aku akan pergi sendiri. Permaisuri Qianzhou, Li Fengyi, terima tantangan. Tunggu. Terlambat terima sejarah. Permaisuri turun bertempur. Ini adalah permaisuri Ganzhou. Li Fengyi, bersiap untuk bertarung. Jangan bunuh dia. Aku belum merasakan kehebatannya. Semuanya sudah berakhir. Masuk arena pahlawan. Kedua pihak mendapat pahlawan acak. Dapat ditingkatkan dengan memahami jejak pahlawan. Meningkatkan kekuatan. Kalian kalah, lihat pahlawan kami. Jenderal Toyotomi. Huazhou dapatkan jenderal ini. Haha, ini adalah jenderal besar dari Huazhou kita. Panahan tiada duanya. 13 pertandingan versus Ganzhou. Saat pertandingan, setengahnya. Ganzhou kalah total. Tunduk dan mohon, masih sempat. Ada masalah. Dapat jenderal hebat, semoga wanita keberuntungan. Jika undian bagus, masih bisa melawan. Tidak punya banyak sumber daya.
Jenderal tak tertandingi. Pahlawan baru luar biasa. Gelar membawa kekuatan besar. Ganzhou milik kita. Ada peluang. Pasti bisa menang. Bisa menang, bisa menang, bisa menang. Pasti bisa menang. Tuhan bantu Ganzhou. Jenderal hebat, pasti menang. Jangan pilih dia. Ganzhou pasti kalah. Ada. Kamu ngomong apa? Nona, jangan pilih itu. Itu cuma perangkap. Pilih dia. Kekuatan Dewa Iblis. Kekuatan tanpa tanding. Orang bodoh. Kamu mau bunuh kaisar. Punya jenderal hebat tapi pilih budak saja. Itu jelas roh sampah. Dasar bocah. Dari kaisar perempuan. Masuk akademi secara sebagai pekerja. Kamu lupa bantuan. Mau celaka kaisar perempuan. Kamu itu siapa sebenarnya? Kalian tidak paham. Dalam sejarah asli, Pan Feng hanya sampah. Kalau begini, kaisar perempuan kalah. Lebih baik menyerah daripada malu. Kamu omong kosong. Susah dapetin pahlawan bagus. Sekarang kamu mau nyerah. Siapa yang maju kalau gitu? Kamu. Gelar pahlawan pasti sudah ada dalam sejarah. Jenderal tak terkalahkan. Pan Feng, orang itu pasti punya kemampuan. Tolak kaisar perempuan. Pilih orang ini. Apa tujuanmu? Valian. Li Fengyi keturunan durhaka. Jenderal Pan Feng maju. Basmi musuh untuk Ganzhou. Sudahlah. Sudah. Oh, kenapa? Rencana licik penggabungan. Aku sedih nih. Ya, benar. Aku. Cukup sudah. Kenapa begitu? Itu kan jenderal hebat Pan Feng. Bukan. Ini kan dari Qianzhou kalian. Jenderal legendaris. Sudah kukatakan. Qianzhou tak punya sejarah atau roh pahlawan. Kalian sama seperti nenek moyang kalian, semua sampah. Kamu sudah kalah. Mustahil. Bagaimana bisa roh pahlawan Qianzhou kami begitu lemah? Akui kalah. Lututi dirimu. Aku akan memaafkan hidupmu. Kami belum menyerah. Masih saja keras kepala. Jenderal kalian kalah dalam satu putaran. Sebab siapa mau maju? Patuhlah kepada kami. Atau bareng-bareng dengan rakyatmu. Kembali hidup. Kami rakyat Ganzhou. Ada yang berani melawan? Kau sungguh lucu. Kalau tidak menyerah sekarang, nanti akan mati. Matilah. Pertimbangkan dengan cermat. Benar sekali. Tidak ada harapan untuk menang. Mengapa harus melakukannya? Jenderal luar biasa. Bahwa bahkan pahlawan terbaik Ganzhou telah kalah. Maju sama saja dengan mati. Ya, benar. Bukan karena takut mati, tapi tidak ingin berkorban sia-sia.
Kami dari Ganzhou. Siap menyerah. Chen dari Ganzhou. Rela melawan musuh. Silakan peserta dari Huazhou. Menyongsong ajal. Chen Yi, kau sudah gila. Mari akui kalah. Ini ada Kalah sudah pasti, mundurlah tanpa rasa bersalah. tidak membedakan lokasi. Semua orang tanpa memandang usia. Orang-orang dari wilayahku. Sekarang, semua harus lindungi negara. Qianzhou dalam bahaya. Ini adalah kesempatan terakhir, meskipun harus mati. Aku akan mati di medan perang. Kalau semua seperti ini, musuh liar ini, kenapa sombong? Biar saja. Menang di medan roh tak semudah kata. Lalu bagaimana dengan Qianzhou kalian? Masih ada harapan. Chen Yi minta bertempur. Permisi kepada Kaisar Wanita. Diperbolehkan. Setuju. Qianzhou mengganti petarung. Yang mulia. Kamu tidak apa-apa kan? Pastikan menang. Anak muda, ingat ini. Orang yang akan membunuhmu, Huazhou Gongben. Sudahlah, tak perlu banyak kata. Ayo tunjukkan kemampuanmu. Qianzhou ganti peserta, roh baru. Selesai, cuma ada 2 prajurit biasa. Ada juga seorang tua bernama Guan Ho. Dia jenderal terdidik. Di mana bisa menang begini? Baik zaman dahulu maupun di kalangan prajurit ini, ada juga yang sangat tangguh. Doakan dia. Roh pahlawan milikmu. Anak muda hebat menembak. Tak perlu buang waktu, kalah pun tetap maju. Mulai aku hormati kamu. Tenanglah, akan aku bunuh cepat. Begitu ya? Kedua prajurit ini, kamu bakal pilih yang mana? Chen Yi, durhaka. Selamat datang, Jenderal Tua Huangjong. Gagal sudah, gak ada harapan lagi. Dia malah pilih si tua. Chen Yi, gila. Pilih tua, jenderal hebat saja kalah dari Toyotomi. Pilih tuanya buat apa? Bodoh banget kamu. Mereka tahu diri dan hanya ingin mati dengan cepat. Haha. General Huang, tolong selamatkan Qianzhou. Aku sudah tua. Aku tidak kuat lagi. Kau ini. Semuanya selesai. Semuanya selesai. Cukup, kau sudah lihat para pahlawanmu. Siapa mereka? Matilah dengan pengetahuan lebih baik. Toyotomi bertindak sekarang. Qianzhou hanya kelompok orang biasa. Bukan. Dinasti Qing. Apa yang terjadi di sini? Auranya begitu kuat, aku tak berani menembak. Toyotomi, apa yang terjadi? Bunuh dia, hukum. Kesadaran. Siapakah kamu sebenarnya? Kamu mengatakan apa? Qianzhou. Mereka semua adalah tokoh-tokoh besar. Ratusan tahun terlelap, kenapa Qianzhou seperti ini? Anak-anak muda sekarang, Qianzhou gagal bangkitkan leluhurnya. Tolong selamatkan Qianzhou. Jika demikian, keterampilanku hampir lenyap tanpa pencarian. Sejarah hidup kami, tenaga ada tapi niat hilang. Memiliki tenaga tapi tanpa niat. Jenderal Setara Langit terjebak di Hanan. Kamu tahu kisahku? Huangzhong menaklukkan Shu berjasa besar. Dia. Dia membicarakan tentang sang tua. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tahu? Baik. Ada lagi. Sebutkan kemuliaan kami. Ungkapkan agar kami dapat mengenakan kembali perisai emas dan busur besi ganda.
Hentikan dia. Dia gentar hebe, gempar syu. Pupul, berhenti. Tersenyumlah. Sah, Tidak ada. silakan minum sepuasnya. Tapi ini, betapa megahnya. Belum pernah melihat keberanian seperti ini. Dia akan membawa keajaiban. Kenapa kamu masih terdiam? Tidak peduli seberapa kuat dia hanya seorang tua, cepat bunuh dia. Benar, Tuan Toyotomi, dia hanya seorang tua. Jangan khawatir. Itu benar. Aduh, aku akan pergi. Itu benar. Hanya seorang laki-laki tua saja. Hei. Apa? Bagaimana bisa? Tidak mengenal. Tuan Toyotomi. Sudah habis. Astaga, astaga. Kami menang. Kami menang yang mulia. Kalau menikah, aku akan hianati kamu. Sulit sekali membuatnya. Daerah liar. Mencuri keterampilan dari Qian Zhou berani melawan. Terima kasih Jenderal Huang. Pertama kali terbangun di medan perang roh. Hanya bisa membantu Qian Zhou sekali, kini giliranmu. Sekarang semuanya tergali. Terima kasih Jenderal Huang. Tenang, saya akan mengembalikan segala sesuatu dari Qianzhou secara bertahap. Baiklah. Hebat, muncul pahlawan muda. Mengapa jenderal tua itu tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Kenapa Jenderal tua itu menghilang? Ya, tidak baik. Penatua, apa yang salah? Pernah dengar medan perang roh? Ternyata untuk pertama kalinya roh pahlawan yang sepenuhnya terbangun hanya bisa bertahan satu putaran. Ini benar. Benarkah? Sekarang apa yang harus dilakukan? Semoga Chen Yi dapat giliran berikutnya. Roh pahlawan kuat. Kenapa tidak menyerang Tianzhou? Bagaimana dengan Chen Yi? Mengetahui sejarah roh pahlawan adalah keajaiban. Apa yang harus kita lakukan? Langit ingin menghancurkanmu. Qianzhou, Gomben, selesaikan pertempuran cepat. Barusan keberuntunganmu, sekarang hadapi keputusasaan. Hadirkan Raja Iblis ke-6. Mulai. Raja Iblis muncul hari ke-6. Hah, celaka! Itu adalah artefak roh pahlawan. Apa artefak roh pahlawan itu? Aduh. Gunakan artefak untuk memanggil pahlawan. Yang penting, cuma pahlawan top yang punya artefak. Hah? Dia lebih kuat dari Toyotomi Chik. Toyotomi Chik hadapi pahlawan berartefak. Bedanya sama semut aja. Gawat, nampaknya mereka mau bikin aku mati, Qianzhou. Kalian lihat sendiri arti dasarnya. Dia roh pahlawan terkuat kita, Raja Iblis ke-6. Lord Nobunaga. Qianzhou. Mati. Chen Yi. Menyerah saja, Chen Yi. Kamu sudah berusaha maksimal. Menyerahlah. Sudah aku bilang. Rampas Qianzhou. Aku bakal balas 2 kali lipat. Jangan khawatir. Chen Yi minta ulang kartu. Langit membantu aku. Pertarungan ketiga. Aku yakin akan menang. Kenapa aku tidak kenal satu pun dari 3 lukisan ini? Ini. Kenapa mereka yakin menang? Jiang Xun, pahlawan air. Si Qian, pencuri piawai. Dan ada Guan Yu yang kalah di kota Mai. Kedua nama itu terdengar hebat. Tinggal melihat pilihan Chen Yi. Saya memilih kalah di kota Mai.
Guanfu. Kekalahan di kota Mai. Guanfu. Kenapa Chen Yi tidak memilih dua lainnya? Kenapa pilih orang tua yang rambutnya berantakan? Wajah merah, jenggot panjang kotor. Jelas dia jenderal yang sudah kalah. Aku tak mau percaya. Kalian dari Ganzhou. Tak ada yang sebanding dengan Raja Iblis ke-6 Huazhou. Dalam muncul Jenderal Guan. Tidak bisa panggil orang. Haha. Pertama kali aku lihat roh yang takut keluar. Qianzhou membuat saya terkesan. Berhenti. Mengalami kekalahan telak di kota Mai. Tidak heran mendapat gelar ini. Ternyata Orang pengecut. Jenderal Guan hadir. Peppa Pig. Bagaimana bisa begini? pemuda. Semua orang tahu Yun Chang mengecewakan. Kalah di Mai Cheng. Yun Chang merasa malu. Bantu Qianzhou. Cukup sudah. Fabur. Chen Yi, jenderal kalah perang, tak berguna. Jika dia tidak mau, kita bisa memilih yang lain. Chen Yi panggil Jenderal lama. Hadirlah Han Xiaoting Hou, Dewa Perang Guan Yu Guan Yun Chang. Untuk wilayah Qianzhou, hilangkan musuh-musuh. Masih ada yang ingat saya, meski gagal. Tantangan besar. Menempuh perjalanan berat sendirian. Mengalahkan dua jenderal terkenal. Berani menghadiri pertemuan pedang dan kuda. Mendapatkan reputasi yang besar di suatu jenderal berguna. Tidak ada pahlawan lagi. Gugu. Yang mulia, tanda luar biasa. Tanda luar biasa ini hanya milik makhluk kuat. Pria berwajah merah. Apakah dia makhluk kuat? Tanpa pahlawan, bajingan menang. Jenderal segera bertindak. Bagus. Kata-katanya hebat. Tak disangka hingga kini, masih ada yang mengingat saya. Hoku, biar aku bertarung lagi demi dunia ini. Di mana senjata legendarisku? 17. Ayo pergi cepat. Aku. Daerah kecil jadi raja. Hari ini, korban tak berguna. Apa? Ini Raja Iblis ke-6 dari Huazhou? Tampangnya cuma gini saja. Kamu selalu bersembunyi. Siapa sangka? Legenda Huazhou cuma orang pendek. Nak, nggak tahu diri banget ya omongannya. Hari ini aku bakal bunuh kamu. Anggur dengan jantungmu. Jangan ganggu Qianzhou. Kamu pikir rumahku nggak ada ya? Pedangku nggak bakal nyentuh yang tua, muda, sakit, atau cacat. Demi keluarga dan negara, pecahkan aturan. Kasih 3 kesempatan. Setelah 3 langkah, matilah. Biar nggak noda pedang naga biruku. Gak tahu diri. Ketika kamu berlutut di bawahku. Lihat deh, kamu masih bisa ngomong seenak itu apa? Haha, Nobunaga sangat perkasa. Haha. Pengkhianat. Haha. Cuma tampangnya pakai topi hijau. Beraninya memanggil dirinya Santo Perang. Hanya nama besar tanpa isi. Benar, siapa pangkat Wushuang? Dia dibunuh olehku dalam 1 pukulan. Cenderung suka menggertak. Orang dari Qianzhou. Ayo coba. Aku beri 3 langkah.
Aku kasih kamu 3 langkah. Xinjiang juga pahlawan andalan Huazhou. Apakah langkah Chen Yi ini terlalu berlebihan? Iya betul. Kekuatan pahlawan top dari tempat lain hampir sama semua. 3 langkah, kerugian besar. Oh, Monibuk, aku rindu kamu. Lalu kamu, jangan sampai menyesal. Haha, aku sendiri. Ini jurus andalan Xinjiang. Banyak pahlawan Qianzhou sudah mati karena ini. Chen Yi, hati-hati. Berhati-hati. Satu langkah. Diblokir. Apa? Pola, memang layak disebut ksatria. Waspada. Astaga, sudahlah. Menantangnya adalah bunuh diri. Hidup Tuan Xinqiu. Ke sana. Terima kasih sudah mendukung. Cheers! Barat dalam. Serangan pedangmu ini, Huaxiong saja lebih kuat. Belah diri kalian buruk. Ngomong apa? Ini gerakan keduanya. Orang Qianzhou. Kamu cari sendiri. Orang Qianzhou bodoh, bayar sombongmu. Teknik iblis tak terduga. Tanpa surga. Roh Qianzhou sombong. Akan hukummu kejam di depan umum. Begitu ya? Begitu ya. Baru saja. Kamu takkan tahu aku yang sesungguhnya. Sudah kukatakan. Kau jauh di bawah Huaxiong. Cuma belajar sedikit. Belajar ilmu Zhang Jiao lalu sombong, padahal Zhang Jiao sudah kalah. Berani tantang ahli. Sang pahlawan perang Qianzhou sangat perkasa. Pahlawan perang dan Qianzhou perkasa. Pahlawan perang dan Qianzhou perkasa. Anak muda, ceritakan keadaan setelah aku kehilangan Jingzhou. Bagaimana kakak dan teman? Setelah jenderal pergi, bagaimana Shu? Yang mulia Sang, mereka ngomong apa? Aku juga gak tahu. Chen Yi beruntung hari ini panggil 2 panglima sekaligus. Keberuntungan Qianzhou tetap. Peluang berkat keberuntungan. Ini hanya keberuntungan. Oke, kamu ini mamengki. Aku sudah bilang, kamu tidak layak jadi 5 jenderal harimau. Aku tertipu oleh Almeng. Bagaimana bisa impian kakakku gagal? 5 jenderal harimau. Apakah ada roh pahlawan sekuat Guan Yu? Ada 5 lagi. Gimana nih? Mau lanjut gak? Enggak. Roh dengan kekuatan penuh. Cuma bisa berpercuma 1 kali. Kok dia masih di sini? Hanya karena si brengsek tadi. Tidak pantas lihatku sempurna. Kalah aja, aku gak bakal bunuh kamu. Batasi. Aku akui. Hampa. Kalah. Prajurit kuat dari Huazhou. Kalah dalam pertandingan. Nggak punya muka lagi di Huazhou. Matilah buat minta maaf. Pak Fukuda. Selanjutnya, Ini urusanmu sekarang. Hei. orang Ganchou Utama. Orang ini kayaknya aneh. Gak bisa disimpan. Pertandingan ini, biar aku yang maju. Pedang milik Lord Honda Bisho. Sudah lama tidak digunakan. Roh pahlawan kelas tinggi. 6. Muncul Jenderal Hanzhou. Zhang Fei dari Hanzhou. Lord Honda Bisho.
Jenderal Kuda Guan Yu, bisakah Anda menangani? Ada sedikit kesulitan. Harta penting Hanzhou. Salah satu dari 10 artefak pedang petir. Jenderal Honda, silakan terima. Musnahkan musuh-musuh itu. Curang! Kalian sedang curang. Medan pahlawan tak butuh bantuan luar. Haha! Penduduk Yanzhou, santailah. Mintalah bantuan kepada dewa. Dengan bantuan dan kekuatan mereka. Sayangnya, apakah kalian punya? Kalian sudah kelewatan. Chen Yi, nyerah aja deh. Masih muda, bakal raih prestasi lebih besar. Jangan buang nyawa di sini. Benar juga, Chen Yi. Kamu udah manggil Guan Yu, kan dia bisa jaga Qianzhou sendiri. Jadi fondasi Qianzhou tak perlu mati-matian, asal harapan tetap ada. Tak perlu khawatir, menyerah saja. Para saudara, hari ini aku nyerah. Kalau begitu, setiap kali peluang menang kecil, kita langsung menyerah. Kalah terus tuh sampai 13 kali. Permaisuri pun turun tangan. Kau tanya, aku takut mati. Aku tentu takut. Lebih takut Qianzhou kehilangan semangat. Hari ini, apapun hasilnya, pakai tubuh kecilku ini, bakar semangat warga Qianzhou. Lagian, siapa suruh aku harus kalah? Kalian tahu nggak? Gelar tidak pernah kalah. Apa maksudnya Zhang Fei dari Huazhou? Maaf, aku lupa memberitahumu. Yang satu ini adalah Zhang Fei. Dia adalah saudara ketiga Guan Yu. Peserta dari Ganzhou, satu peringatan untukmu. Berteman di medan pahlawan. Penyemprot jet. Itu tidak berguna. Mencari hubungan keluarga. Kalian belum tahu. Aku akan memberitahumu lagi. Apakah mungkin itu benar? Kamu takut dan menyerah. Sudah terlambat. Bukan. Yang ingin aku katakan adalah, jiwa Huazhou kalian, mayoritas, bangga meniru pahlawan dari Ganzhou kami. Apakah kamu memahaminya? Hari ini, biarkan kalian melihat kekuatan asli. Honda Hisashik, jenderal berkuda. Dia prajurit kaki. Tertindas, apalagi? Kami punya Lei Qiye. Kalian dari Qianzhou, kali ini sudah pasti kalah. Pahlawan musnahkan musuh. Cari popularitas dengan nyawa. Aku pergi dan kembali. Betul sekali. Jenderal kaki tak bisa melawan jenderal kuda. Berangkatlah. Jenderal Guan, apakah Anda baik? Jenderalmu lemah melawan kavaleri. Bukan lawan sepadan, Chen Yi sombong. Selesai. Takutnya, nyawa tak selamat. Pemuda ini tetap kurang sabar. Sudah selesai. Qianzhou kita sudah hancur. Guan Yu yang susah dipanggil tidak mungkin mati begitu saja di atas kuda, kan? Siapa yang bilang? Aku sendiri. Jenderal kaki. Di mana kuda Citu? Lihat cepat ini. Ciri khas Guan Yu. Sikap kemenangan mutlak. Bersiaplah untuk menghadapi ajalmu. Hahaha. Bola api kilat. Penduduk Qianzhou. Terimalah ajalmu. Jurus legendaris benda tumbangkan banyak pahlawan. Tumbang oleh pedangnya. Lumayan. Itu dia. Ternyata benar-benar dia. 3 tahun lalu, ayahku tewas oleh pedangnya. Ternyata, orang Qianzhou masih ingat. Kipas ini. Wapni. Diciptakan. Anda. Seharusnya kamu bangga. Hanya musuh yang kuselek, aku pakai barang tubuhnya. Jadikan mainanku. Arwah Qianzhou, janggutmu bagus, ayo berjumpa. Aku buat jadi jaring ikan,
saat santai. Mari memancing. Oh, oke. Kalau kamu ingin mati begitu, ya sudah, mati saja. Oh, aku penasaran ingin melihatnya. Seberapa hebatmu? Siapa itu? Apakah yang dimaksud 129? Fokus ke depan. Ayo maju. Oh, betul juga. Lemah tak berdaya. Tidak. Tidak mungkin. Hubungan dengan Tuan Bento terputus. Kami tidak akan kalah. Bagaimana mungkin kami kalah? Sudahlah. Kami menang. Cukup satu kemenangan lagi. Ganzhou terjaga. Jenderal, apa maksud Anda? Menurut aturan, Guan Yu seharusnya sudah lenyap. Dia akan bertindak lagi. Di Shenzhou tidak ada kuil untuk menghormati dia. Bertindak paksa berisiko. Dia akan musnah selamanya. Musnah abadi. Apa maksudnya? Lenyap selamanya dari sejarah. Hancur sepenuhnya. Jenderal, Datanglah ke sini. Peserta Huazhou lebih lemah. Saya bisa membunuh mereka mudah seperti makan dan minum. Tidak masalah, tidak. saya tidak berani bertaruh. Jenderal, istirahatlah. Aku tangani. Jaga Ganzhou. Perbarui perpustakaan roh. Kamu sudah berusaha dengan baik. Aku akan memberimu sedikit ilmu bela diriku. Pertahankan Qianzhou. Langkah selanjutnya. Lanjutkan pertandingan. Menyerah. Tetap lanjutkan. Ada. Wajah merah hilang. Aku nggak bakal percaya. Bisakah kalian memanggil arwah kuat lagi? Coba lagi. Aku belum kalah. Belum selesai. Orang Kunzo. Maksudmu apa? Nggak ada maksud khusus. Kalian dari Huazhou cuma sampah. Qianzhou banyak kesempatan. Aku nggak tahan lihat ini. Aku akan pukul kamu terus. My bye. Kalian dari Kunzo. Arti sebenarnya. Kalau lemah, sudah. Membuang waktu saya lama. Qianzhou kecil ini. Atasi kalian sekarang. Izin untuk mengambil kartu. Jenderal, nasibmu tertentu. Datanglah, Dewa Perang Ares. Berperang. Dewa Perang. Hal ini. Panggil Dewa Perang. Roh-roh dari sistem ilahi. Kesempatan memanggilnya hanya 1 dari 1.000.000. Panggilnya sukses. Wah, Sudahlah, sudahlah. Kalau kalah, Qianzhou kita bakal habis dan jadi bawahan mereka. haha. Orang Qianzhou, sekarang kalian mau gimana? Harapan. Semoga ada keajaiban. Izin untuk mengambil kartu. Hal ini. Yang ini, yang ini, yang ini. Wah, Sudahlah, semuanya hancur. Semuanya berakhir total. Akhirnya, nasibku dikira kenapa kami harus menerima ini? Langit melawan kami. Segalanya begitu kacau. Tidak ada yang tampak waras. siapa tahu ada keajaiban. Barusan Guan Yu terlihat. Dia juga tidak normal. Mari berharap. Mengapa? Anak muda, kamu bingung pilih apa? Kamu pasti tidak mengira. Keberuntunganmu takkan selalu baik, apalagi memanggil Hong Lian Gong. Memanggilnya tak berguna. Orang biasa.
Pada akhirnya, mereka hanyalah manusia biasa. Mustahil mengalahkan para dewa. Betul, meski ketiganya ada yang sekuat Guan Yu, tapi tetap saja manusia biasa. Bagaimana bisa melawan dewa? Satu pertandingan lagi, nasib Qian Zhou berakhir. Tak ada cara membalikannya. Ahen, menyerahlah. Jangan buang waktu. Dia mungkin bukan. Apa kamu gila? Apakah ini dewa yang kalian banggakan? Jika dia mati, kalian akan sedih. Dari Ganzhou bisa bunuh Ares? Lelucon terlucu yang ku dengar. Benarkah, harapan? Nanti kamu masih bisa tertawa. Keluarlah, Obu! Keluarlah, Obu! Hanya ini. Ini roh terakhir dari Ganzhou? Pemberi jalan sebelumnya. Siapa saja bisa dengan mudah membunuhnya. Kamu masih ingin menguji FN? Tuan Feng Xian, tolong bertindak. Bertindaklah. Bertindak apa sih, ha? Aku hanyalah seorang penjahat, budak dari 3 nama keluarga. Dunia hanya memaki aku. Apa yang aku miliki lagi? Perlu bertindak. Lihat penampilannya. Hanya lengan belalang. Oke, Direktur Qian. Lakukan sekarang. Apa yang benar-benar kuat? Erisdar, mari kita tutup. Sudah berakhir. Penyerahan ini sudah terlambat. Dupa! Sampah. Hah? Jenderal! Setelah selesai, saya mematahkan tangan. Kau bisa menghindari seranganku. Hanya mematahkan 1 tangan. Kau lawan yang baik, tapi Kau belum kuat. kau tak punya senjata. Tak akan bertahan. Jenderal! Rusak. Fine. Disebut hamba 3 keluarga. Tak layak pakai senjata. Tidak. Melawan 3 negara sendirian. Menghancurkan musuh dan memimpin pasukan kuda. Mana mungkin aku sampah? Tahun berlalu tak terduga. Masih ada yang ingatku. Tapi apa bedanya? Di akhir cerita, akhirnya mati tragis. Mengemban beban jelek, selingkuh dari kepercayaan dan keadilan. Nama buruk hamba 3 tuan. Jenderal tak melanggar kepercayaan. Seperti hamba 3 tuan. Faktanya, tak lepas dari kesetiaan. Medan perang bukan untuk omong kosong. Yang mulia, habisi dia. Mudah saja. Wow, ya. Kataku sendiri, giliranmu kapan? Lu ini bikin ribut. Cie, aku gak bermimpikan ya? Dia mustahil hentikan Ares dengan kata-kata. Nah, lanjutkan saja. Kau bilang aku setia. Lalu siapa yang kusetiai? Apa yang kau setiai? Dinasti Han. Dong Zhuo ingin jadi kaisar Han Timur. Yuan Shu ingin menggulingkan Han. Serangan Ding Yuan dan tekanan Cao Cao. Agar bisa memerintah para pangeran. Hanya kamu. Lawan semua orang ini. Bagi dinasti Han. Kamu itu yang sesungguhnya. Setia tanpa tanding, hahaha. Semua orang tahu. Hamba 3 nama besar. Namun tak ada yang tahu aku cuma mau lindungi Han. Tak pernah terbayangkan. 1000 tahun kemudian, masih ada yang mengerti aku. Hari ini aku lakukan untukmu, Nak. Sekalipun aku bertindak. Pertanyaan terakhir. Apa pendapatmu tentangku? Bagaimana menurutmu? Ilmu yang sangat berani. Warisan keberanian abadi. Menunjukkan kehebatan. Terbaik di antara pria.
luar biasa di antara pria. No, hari ini bukan untuk orang lain. Khusus untukmu. Membunuh untuk masa depan. Ayo bertarung. Kamu pikir aku siapa? Aku dewa yang tinggi. Kamu cuma manusia. Bagaimana bisa jadi lawanku? Mana senjata Fang Tian Huaji? Maju tuan. Dia hanya manusia. Langsung habisi dia. Kamu mau jadi dewa? Itu wajar saja. Senjata ini sudah memakan banyak korban, tapi masih terasa kurang. Hari ini aku melihatmu. Akhirnya paham. Apa yang hilang? Deva? Kalian sombong dan tidak tahu diri. Manusia ingin dewa. Tangan hilang, impian dewa. Kau benar-benar meminta mati. Tunjukkan kekuatan hari ini. Aku akan membuat kalian sadar. Martabat dewa tak terinjak. Manusia tak kalah dewa. Kekuatan luar biasa dari dewa perang. Kekuatan luar biasa dari dewa perang. Hai. Kak monyet. Hebat sekali. Apakah ini yang disebut tekanan dewa? Sakit sekali. Coba rasakan seranganku. Astaga! Mustahil membunuh dewa. Brengsek. Setuju. Brengsek, aku bunuhmu. Sekarang kita setara, tapi mustahil. Mustahil kau sakitiku. Layak kekuatan dewa hantu. Hanya tubuh manusia menjadi setara dengan dewa. Ayo bertarung. Manusia terkuat yang kulihat. Aku akan membunuhmu dengan kekuatan penuh. Ini sebagai bentuk penghormatan. Qianzhou, kalian kalah. Menyerah. Serahkanlah kaisar wanita. Kamu yakin? Kalian berhasil. Mustahil. Dewa tidak mungkin kalah. Kita menang. Kita menang. Akhirnya kita berhasil. Menang. Seorang manusia bisa setara dengan dewa. Dia adalah dewa sejati. Jenderal, terima kasih atas usaha kerasnya. Selama hidupnya, Bu, banyak kesalahan, tapi temui teman sejati, beri kesempatan. Pertarungan demikian bagaimana mungkin Bu bertarung untuk jenderal? Apa maksud Anda? Jenderal Anda. Ini pilihan Bu sendiri. Ini bukan urusanmu. Farlah, aku benar-benar kalah. Pertandingan sudah selesai. Kami berhasil memenangkan. Chen Yi, menjaga Ganzhou, tapi Jenderal Lu, iya. Jangan khawatir. Roh pahlawan kembali normal dalam beberapa hari. Benarkah? Orang Ganzhou. Jangan terlalu cepat puas. kalian cuma bisa menang 3 kali dan lolos dari hukuman. Hanya hukuman medan perang roh. Lihat nanti. Lihatlah Ganzhou kalian. Sepenuhnya milik kita tanpa menunggu. Besok juga. Apa? Chen Yi mewakili Ganzhou. Esok tantang 3 benua Huaman Kun. Medan perang roh memutuskan nasib dalam satu pertempuran. Apakah Chen Yi sudah gila?
Menang 3 kali beruntung, kini ingin tantang kembali. Hanya kamu seorang diri. Menantang 3 benua Hua Kunmen. Lucu sekali. Sudah kubilang, yang kalian rampas dari Ganzhou, aku akan kembalikan besok. Aku akan tunjukkan kekuatan roh pahlawan Qianzhou. Bodohnya kau, mereka belum menunjukkan senjata rahasia mereka. Jangan sombong dulu, Yang Mulia. Segera redakan egonya. Saya yakin pada Chen Yi ada alasan di baliknya. Chen Yi, saya mendukung Anda. Kalian dari 3 benua. Apakah kalian siap untuk bertarung? Haha, Ratu. Karena kalian ingin bergabung. 3 benua tak lewatkan ini. Besok, Menanti di medan roh pahlawan. Boleh. Esok hari selesaikan pertarungan. Kalian boleh pulang. Yang Mulia, Anda, apa ada urusan penting? Anda penyelamat Qianzhou tak perlu terlalu resmi. Nah, Feng Yi, apa ada urusan penting? Chen Yi, siapa sebenarnya Anda? Apa maksud Anda? Kamu memanggil 3 arwah hebat. Semuanya sangat terampil. Ada alasan di balik ini. Kamu benar-benar hebat. Butuh waktu lama untuk mencapai seluruh penduduk Qianzhou. Tidak ada yang lebih paham sejarah. Kenapa menunggu akhir? Kamu tahu Qianzhou? Banyak pejuang dan rakyat gugur di medan perang. Apa alasannya? Tidak bisa ungkap alasannya. Namun, Yang Mulia, bisa bilang padamu, saya setia kepada Qianzhou. Maaf. Saya bersemangat. Pertempuran esok hari. Berapa persen keyakinanmu? Pasti berhasil. Jika kamu kalah besok, bukan hanya kamu yang akan mati. Qianzhou dan saya. Kami bayar untukmu. Menang 3 kali berturut-turut. Kenapa harus memulai perang lagi? Daerah Qianzhou yang terdiri dari 9 digunakan sebagai arena pertempuran menyerang dan membagi wilayah. Saat ini, saatnya mereka kembalikan semua. Here. Ini pusaka keluarga kami dari Ganzhou. Ini untukmu. Semoga besok di medan perang bisa membantumu. No, aku duluan ya. Sebentar. Dulu aku bersumpah, siapa selamatkan Ganzhou. Aku menawarkan diriku. Yang Mulia, aku. Sebenarnya aku cukup suka denganmu. Besok, semangat. Chen Yi, pertarungan kali ini beda dari sebelumnya. Jangan lengah. Betul, sebelumnya mereka menang 12 ronde melawan kita. Meski kamu menang 3 ronde, itu tak signifikan. Tantang mereka. Mereka bakal all out demi hindari kerugian. Waspada ya. Tenang saja kalian berdua. Kami wajib kembalikan kejayaan Ganzhou. Mulai saja. Pelankan. Kalian mau apa lagi? Kartu pemanggilan langsung. Mereka pakai kartu aneh. Itu kartu apa? Ya bisalah. Gak cuma acak. Sekarang bisa panggil spesifik. Kan enak tuh. Kita bisa panggil semua hero sebelumnya kan? Kayak Guan Yu sama Albu. Belum bisa, baru semalam aja. Para pahlawan belum pulih. Kemarin aja. Kalian hanya beruntung. Keberuntungan kecil. Menang 3 kali segala. Kami sudah siapkan kartu istimewa.
Hahaha. Panggil spirit yang tahu sejarah. Hahaha. Aku penasaran pengen lihat. Igelis! Qianzhou lemah, bagaimana menang? Kita yang punya sejarah panjang banget. Kalian tidak tahu malu. Cuma bisa pakai cara kotor gitu. Sampah Qianzhou. Kemarin sombong, sekarang takut bertarung. Ternyata butuh sejarah. Udah lemas aja. Hei, Chen Yi, jangan terpengaruh oleh godaan mereka. Tolak saja. Sebagai penantang, kami bisa membatalkan duelnya. Sejarah Ganzhou kita terpecah selama ribuan tahun. Sekarang kita belum mampu melawannya. Pulihkan sejarah terlebih dahulu, lalu lawan mereka. Luar wilayah Tiongkok klasik, semua orang di sana dianggap suku dengan kalian saja. Mencemooh sejarah Ganzhou. Dari mana kamu mendapat nyali? Sebut kami liar. Kau, Ganzhou, apakah kalian takut disebut sebagai suku liar? Chen Yi, jangan gegabah. Meski kamu sudah tahu banyak soal sejarah Ganzhou, bagaimana kamu bisa setara dengan mereka? Mereka punya warisan sejarah yang utuh. Memang benar. Hindari konfrontasi, studi ulang. Kalau kita terus menghindar dari tantangan, mundur terus meski berhasil. Tidak ada kesempatan. Aku ke sini, bukan untuk terus-menerus mundur. Pertempuran ini, aku terima. Haha, dia benar-benar menerima betapa bodohnya. Itu adalah pemanggilan berat. Kamu benar-benar percaya punya sejarah. Tidak ada bandingan dengan 3 wilayah, Chen Yi, penjahat Qianzhou. Mari bertarung. Nakal kecil, kemarin keberuntunganmu, hari ini lihat aksimu. Sudah terlambat menyerah. Terlambat. Tapi, berlutut sekarang. Sentuh tanah 3 kali, teriak Qianzhou adalah sampah. Kami akan pertimbangkan. Memberikan kesempatan hidup. Tidak sadar akibatnya. Mabai bodoh. Orang-orang Qianzhou yang polos melihat apa sebenarnya itu. Warisan sejarah. Tentu saja. "12 Dewa Besar. Dewi Hikmat dan Keadilan. Pengikut setia memohon kehadiranmu." Apakah ini dewa lagi? Haha. Qianzhou tanpa sejarah tidak akan mengerti betapa hebatnya para roh kami. Muncullah. Ya, Dewi Athena. Athena. Saatnya telah tiba. Bapak Jia, apa maksudnya? Athena. Dewa baik mereka, meski Chen Yi kalah. Athena tidak akan menyerangnya. Chen Yi masih bisa menang. Chen Yi mungkin bisa menang. Dia adalah salah satu dari 3 dewa utama mereka, Athena. Ares adalah muridnya. Bagaimana bisa menang? Dengan apa kita akan menang? Mari percaya pada Chen Yi. Pemuda. Di mana rohmu? Saya sedang mempertimbangkan mana dari roh Qianzhou yang dapat mengalahkanmu. Bosan bertarung. Jika mungkin, coba adu strategi. Adu strategi. Melangkah. Adu strategi. Tahukah kamu bahwa Dewi Athena adalah Dewi kebijaksanaan? Adu strategi sulit seperti menjangkau langit. Tahukah kamu, seorang jenius tersembunyi? Siapa dia sebenarnya? Siapa orang itu? Saya pun tak tahu. Nama luar biasa. Apakah manusia bisa setara dewa kebijaksanaan? Mustahil. Mungkinkah? Membicarakan dia. Tak mungkin.
Sejarah hilang. Tak mungkin mereka tahu ia ada. Phoenix tinggi. Hanya bertengger di pohon tertentu. Di atas kapal jerami, gelombang panah datang dengan satu gerak. Pasukan menyeberangi dan membakar musuh. Generasi mendatang. Panggil Guru Zuj. Orang ini luar biasa. Baru dengar ceritanya. Aku sudah penuh semangat. Tak menyangka ada sosok seperti ini dalam sejarah Qianzhouku. Penampilan manusiawi. Hanya tampak bagus. Bagus dilihat dari luar. Tidak berguna. Pemuda, selesai memanggil. Mari mulai sekarang. Tuan Zaji, serahkan semuanya padamu. Aku akan berusaha maksimal. Tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan. Kamu adalah seorang jenderal yang tidak akan curang padamu. Gunakan formasi. Tahan 3 pukulan telanjangku. Kamu menang, aku kalah. Yewe, ayo datang. Mengapa kamu belum bergerak? Kenapa beliau Wolong belum melakukan apa-apa? Jika Athena menyerang, masih ada waktu. Tenang. Mungkin Wolong menunggu saat tepat. Bapak naga terbaring. Jangan sampai salah besar. Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Mari percaya pada Chen Yi. Kesempatan sudah kuberi. Kalau belum mulai, aku akan menyerang. Nona, mari kita mulai. Bapak naga terbaring terlalu lama. Itu adalah sosok tingkat dewa utama. Orang-orangmu tidak bisa melawan semangat pahlawan kami. Hanya pura-pura memperlambat segalanya. Dengan demikian, mohon maaf. Yang disebut formasi bertempur jangan tersesat dalam 5 elemen dan 8 trigram. Nona, terjebak di dalam formasi itu. Daerah Qianzhou, matilah. Apa yang sedang terjadi? Ada apa dengan ini? Formasi menahan kekuatanku. Semua ini hanyalah maya dan ilusi. Diagram 8 formasi sulit dipahami, Nona. Cie, keterampilan legendaris Zuj. Diagram 8 formasi. Diagram 8 formasi. Apa itu sebenarnya? Diagram 8 formasi ciptaan Zhou Liang, Tai Chi dan 8 trigram. Melengkapi bertentangan nyata ilusi. Formasi 1000 tahun lalu butuh 500. Menjebak 10.000 musuh. Ini tidak masuk akal. Ini seperti dongeng malam Arab. Bagaimana 500 menjebak 10.000? Orang Qianzhou kalian. Kalian suka berbos? Warisan Qianzhou ribuan tahun. Lebih dari yang kalian kira. Qianzhou dulu tak terjangkau dewa luar. Ini adalah tanah para dewa dan setelah melihatnya hari ini, pantas disebut hebat. Terlalu berlebihan dalam ujian. Di formasi 8-mu, indera saya kacau, pukulan tak berdaya. Ternyata tak bisa menyakiti. Untuk situasi ini, apakah lo menang? Nyonya Athena, jangan menyerah. Manusia biasa, pintar hingga melawan langit, mampu menantang langit. Memang sangat kuat. Namun, manusia biasa. Pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Ada masalah. Selesai. Athena pakai kekuatan dewa. Formasi manusia biasa ini mustahil untuk melawan. Bye-bye. Panggil dewamu bunuh mereka. Masih ada jurus pamungkas. Dengan apa kamu akan bertahan?
Kamu jebak aku tadi. Sekarang giliran formasi dewaku. 1 menit. Bisa hancurkan penghalangku. Menahan 3 jurusku. Bye-bye. Kenapa roh pahlawannya tidak langsung membunuh mereka? Sekarang. Tapi masih ragu-ragu. Apakah mungkin kamu dengan Qianzhou? Apakah kamu bersama-sama dengan mereka? Diem! Benda! Tidak mungkin ragu Dewi kita. Formasi Dewa-Dewa Athena belum pernah dikalahkan. Semua orang dalam formasi. Pada akhirnya pasti menyerah. Nah, babak ini, menyerahlah. Mereka gunakan dewa utama dari awal. Tidak ada pilihan lain. Perisai suci dari para dewa. Ada hal menarik. Bab, ada ide apa enggak? Jangan khawatir, teman kecil. Kemarin aku. Jalan-jalan. Kamu lagi ngapain? Kamu kira formasi ini? Tinggalkan begini. Benar. Ini maksudnya apa? Ini terlalu santai. Iya. Langkah Saptarishi Surgawi. Langkah Saptarishi Surgawi. Itu apa? Langkah melambangkan bintang dan hubungan langit bumi. 7 langkah. Hancurkan semua formasi. Mustahil! Manusia klaim hancurkan semuanya. Kamu tahu ini apa? Susunan dewa. Manusia tak mungkin pecahkan ini. Ganzhou memiliki peradaban 5.000 tahun. Melawan orang lain, melawan bumi dan langit. Jika langit bertindak tidak adil, bagaimana Ganzhou tantang langit? Ganzhou seperti itu. Shenyi, Tuan Naga terbaring. Aku percaya padamu. Percayalah padaku. Aku ingin menciptakan sesuatu. Tiga langkah. Langkah. Bagaimana mungkin? Nona, formasi terang. Hancurkan itu. 4 langkah. Keanehan di langit dan bumi. Ada peluang. Sayang sekali. Langkah kelima. Putuskan. Aku mengejekmu. Langkah ke-6. Titik lemah ditemukan. Mengapa kamu memaksakan memegang teguh dengan susah payah? Mustahil. Para dewa tak dilanggar. Jurus Tian Gang. Akhir dari semuanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Langkah ke-7. Sudah hancur. Kau telah kalah. Iya. Dulu, saat aku hidup, aku kalah. Dewa leluhur mengungkapkannya padaku. Di Ganzhou, dewa asing dilarang masuk. Aku tak tahu kenapa. Saat ini, aku akhirnya mengerti. Menentang kekuatan besar. Sungguh menakutkan. Hei, kita menang. Kita berhasil di babak pertama. Pergi dari sini. Ini benar-benar merepotkan. Orang-orang tak berguna.
Kunjau adalah sampah. Mengaku keturunan dewa. Gagal kalahkan satu orang Qianzhou. Fujian, katakanlah. Orang Qianzhou tanpa martabat. Huasou kita sangat hebat. Fight! Nai, tidak tahu. Tapi aku akan coba saja. Bodoh, tinggal dengan yang bodoh. Bagus tetapi. Sangat senang. Nama, kamu temui aku hari ini. Aku akan membuatmu mati dengan cepat. Mari Raja Iblis Huazhou. Rubah emas 9 ekor, 100 wajah. Yu Zhaofian. Hahaha. Kamu sedang menipuku. Betul sekali. Kenapa lagi saya? Membangunkan. Sayang sekali. Saya masih ingin tidur lebih lama. Cowoknya sangat ganteng. Banyak cowok. Kamu, aku jadi santapanmu hari ini. Jenny, berhati-hatilah. Raja Huazhou, rubah 9 ekor, pesona tiada tara. Hati-hati, jangan tertipu. Begitu indah, aku ingin itu. Ayo datang. Begitu indah, aku menginginkannya. Ini semua teman kita. Jangan pakai pesonamu yang mematikan pada mereka. Boa, cowok ganteng. Panggil pahlawanmu sekarang. Aku nggak sabar lagi. Bahaya, sihir pesona rubah ini bisa bikin ketagihan. Nanti pikiranmu bisa kacau. Ahan, Jenny, temukan cara. Cantik banget, cantik banget. Cantik banget, cantik banget. Salah. Kenapa bisa begini? Tidak ada cara. Lahir dengan pesona alami. Bisa memancing kehendak terdalam dalam diri kalian. Ya, betul. Anjiku kecil. Guk, dia tuanku. Salah, segera bunuh dia. Sepertinya. Layak disebut John. Kamu punya niat lain pada kaisar wanita kalian. Nanti kalau kalian kalah, akan bantu kamu melatih dia. Saatnya tiba. Biar dia melayani mereka yang tergila-gila padaku. Kamu. Dengan apa kamu? Klaim apa pesonamu unggul? Hari ini akan tunjukkan padamu yang sesungguhnya. Daya tarik. Rubah mistis Ganzhou, hadirlah. Kami juga punya rubah, roh pahlawan yang berubah. Mustahil. Kekuatan gaib ini. Tiba-tiba aku merasa rubah dari wilayah Huazhou. Biasa saja, mirip Sudaji. Mampu memikat semua orang cantik hingga bisa menjatuhkan sebuah. Tidak mungkin. Ada yang lebih cantik. Matilah. Matilah sekarang. Dari mana rubah liar ini bertindak sembarangan di hadapanku? Dari mana datangnya rubah liar ini bertindak sembarangan di hadapanku?
Gunung Tushan, Pinkyu. Dari keluarga mana kamu kabur? Di tempat barbar itu, kau terkena aura jahat hingga tampak bukan manusia maupun hantu. Ini bukan urusanmu. Aku nyaman di Huazhou. Oh, hari ini aku akan mendisiplinkanmu atas nama keluargamu. Mau mati ya? Sepuluh. Here. Chen Yi tidak boleh melihat ini. Chen Yi tidak boleh melihat. Sudahlah. Ingin melihat. Lihat saja. Siapa yang bilang aku mau melihat? Melihat wajahmu, kamu bukan lawan Sudaji. Lebih baik menyerah saja. Ya, memang benar. Aku bukan lawannya, kakak. Memang aku bukan lawanmu. Aku mengakui kekalahan ini. Ngomongin apa sih? Dasar bajingan. Kenapa harus dibilang curang? Perang, menang atau kalah? Batu itu senjata andalan Ninetales. Kalau kena racunnya, kalian pasti mati. Pak Ninetales, bunuh mereka sekarang juga. Yang mulia, Ini apa? yang mulia. Aku gak mau bunuh kamu lagi. Kakak sayang. Nih, lihat dia bikin luka banget. Jadi gitu. Tolong bantu aku. Habisi dia. Apa yang kamu mau? Kamu berhasil. Ayo, langsung laku. Bukan. Aku dengar kabar. Penyihir harus membunuh roh itu. Setelah itu, roh tersebut akan lenyap selamanya. Aku membutuhkanmu. Lakukan sendiri kalau kamu mau. Apu. Semua terserah padamu. Mustahil. Kamu hanya bermimpi. Jangan menyalahkanku jika terjadi sesuatu. Terima kasih banyak. Here. Ada apa dengan Chen Yi? Kepot. Teknik penghisap jiwa rubah 9 ekor. Apa? Teknik mencuri jiwa. Pak Jia, Anda tahu kan? Aku cuma dengar. Kabarnya, pohon abu menjebak dalam ilusi. Mudah dikendalikan oleh penyihir. Apa harus dilakukan sekarang? Kita hanya bisa mengandalkan Chen Yi berhasil melaluinya. Teknik Master Yu tak tertahan. Pikirkan baik-baik. Ganzhou, kalian kehilangan Chen Yi. Buruan cari solusinya. Hahaha. Duh. Yang mulia, haruskah kita persiapkan semua sekarang? Saya yakin pada Chen Yi. Chen Yi, jangan sampai kamu mengecewakan raja. Chen Yi, jangan sampai kamu mengecewakan raja. Mengapa aku bisa berada di sini? Chen Yi. Kenapa Anda di sini? Aku inginmu bersamaku. Menghasilkan anak-anak. Hah? Yang mulia, apa maksud Anda?
Bukan aku sudah bilang, dalam suasana yang lebih privat. Jangan terlalu sopan padaku. Burung Peng. Kelakuan anggun seperti Feng. Sangat patuh. Apa yang terjadi? Kenapa aku begitu buruk? Kamu tak memperhatikanku. Yang mulia, aku. Bagaimana aku harus dipanggil? Fengji. Fengji, kau. Pakaianmu tipis, takut dingin. Maksudku apa? Bukankah kamu tahu? Itu bukan yang aku katakan. Ingin punya anak denganku. Tentang punya anak. Tak tahu harusnya. Tidak bisa video call. Jangan bertele-tele. Bisakah jadi? Kamu tak punya perasaan? Aduh, Saya. Pada hari ini, aku akan mengabulkan permintaan. Hari ini, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tidak bisa, tidak bisa. Kian Shou genting, jangan seenaknya. Ganzhou penting. Orang lain hidup mati, bukan urusanku. Dengan kemampuanmu sekarang, kita nikmati kebebasan, lupakan Ganzhou. Biarlah nasibnya sendiri. Shenyi, Kamu sudah gila. Bukan permaisuri, siapa kamu? Siapakah itu? Aku bukan permaisuri. Siapa lagi selain aku? Bukan. Kamu bukan dia. Pangeran memikirkan semua. Dia tak akan pernah meninggalkan Ganzhou. Shenyi. Tidak suka aku. Mungkin kamu tidak ingin. Kebebasan bersama aku. Ini semua bohong. Lagi pula, aku suka permaisuri sejati Ganzhou, bukan kamu palsu. Hahaha. Mengagumi dirinya yang asli. Apa yang kamu maksud dengan itu? Ayo, carilah dia. Jaga wilayah Qianzhou. tidak mungkin. Kamu hancurkan ilmu pengikat rohku. Tidak mungkin. Kamu hancurkan ilmu pengikat rohku. Tidak mungkin. Dia hancurkan ilmu pengikat roh Milortius pertama memukul apa yang terjadi dengan ini. Dia bukan pria. Mustahil. Tidak ada apa-apa. Ia tahan godaan Milord Yuzhou. Mas, kamu sungguh menyenangkan. Kalau tidak harus menentukan pemenang, aku mungkin. Kamu sadar, aku tak membunuhmu. Halo. Ah, selesai sudah. Sudahlah. Mustahil Chen Yi bisa melawan iblis besar itu. Pangeran Su. Dia lebih kuat dariku. Tetapi, terkena batu pembunuhku, mustahil bergerak kurang dari setengah jam. Matilah kau. Matilah kau. Di sini. Ini adalah apa? Energi ini. Itu adalah Raja Agung. Segel kekaisaran. Kaisar manusia terakhir. Berapa kali lagi menyelamatkanmu? Keras kepala. Berapa kali lagi menyelamatkanmu? Pau. Mengapa kau jauh lebih kuat dariku? Rubah 9 langit ditetapkan Dewi Nuwa.
Kenapa membandingkan diri dengan aku? Hampir saja. Masih ada satu lagi. Hanya kurang sedikit, sedikit sekali. Ini dia. Terima kasih telah menyelamatkan. Kamu memanggilku, tapi aku salah meremehkan musuh hingga tertipu. Maafkan aku. Anak muda. Kamu hebat. Oh ya, Hah? jangan lupa, kamu lebih hebat dari raja kami. Kamu menang terus, Chenyi. Kamu adalah dewa abadi dalam hatiku. Penerus hebat di Qianzhou, kami sangat beruntung. Chen Yi, kamu adalah dewa abadi dalam hatiku. Penerus yang hebat di Qianzhou membuat kami generasi tua merasa beruntung. Kapan kembali? Kalian semua, ada orang lain. Peran. Biarkan Manzhou. Tidak boleh. Bukan saatnya sekarang. Hanya dalam situasi darurat mereka bertindak. Akibatnya terlalu besar. Kelompok barbar itu pasti sudah tahu lawannya. Menyerah sekarang. Tidak apa-apa. Kalian tidak terlalu kuat. Bahkan dengan bantuan dewa dan monster besar, kalian gagal. Kasih sayangku, aku tidak tahan lagi. Bodoh Qianzhou. Bisa seenaknya. Kalian tak melawan? Biar aku aja. Muncul deh. Dewa petir Thor. Dua, tujuh. Ese. Tuan Thor, bantu kami balas ini. Gak nyangka. Dia memanggil Dewa Petir. Dewa kalian aja kalah. Memanggil dewa petir, lalu apa? Dewa Petir menguasai petir dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Orang Qianzhou, kalian mati. Sekarang, diam saja. Kalian lagi ngapain? Kami panggil Dewa Petir. Nggak takut-takutin. Up-N. Dewa Petir. Oke deh, dasar. Setiap kali ada yang dipanggil, cuma omong kosong mulu. Akhirnya kalah sama Chen Yi juga. Valian. Berhenti sombong sebentar. Habisi mereka. Mereka harus mati. Aku akan menceritakan sebuah legenda. Ada keluarga. Pasangan suami istri itu. Mereka melahirkan seorang bayi aneh. Mengapa Chen Yi mulai bernyanyi? Mungkin dia sombong setelah menang 2 kali. Naik roda api ajaib. Memegang cincin mistis. Hai, si raksasa bodoh. Seberapa hebat kekuatan senjataku ini? Si anak kecil. Mengapa tiba-tiba ada seorang anak kecil muncul? Dia bukan anak kecil. Dia adalah seorang dewa asli. 1 pukulan. Dewa Petir mundur. Si anak kecil ini luar biasa. Terima kasih telah memanggil. Mengucapkan terima kasih kepada saya. Mengapa? Sudah sangat lama saya tidak berkelahi dengan siapapun. Tidak ada yang mau bertarung. Mengapa? Aku tak bisa terluka atau merasa sakit. Mereka tak melawan. Raja Iblis tersembunyi ribuan tahun. Giliranmu menderita. Bodoh, kenapa nggak gerak? Ayo ke sini dan siap dipukul. Nggak tahu diri ya? Mau mati ya? Kekuatan petir yang dahsyat. Hancurkan jadi abu oleh petir.
Apakah cuma ini? Kamu belum makan, kan? Bodohnya. Akar lotus nggak bisa konduktif listrik, kan? Bodohnya. Akar lotus nggak bisa konduktif listrik, kan? Ayo lanjutkan. Bodoh, ayo semangat. Apa nih? Vima, Ayo lanjutkan. Lebih cepat, pakai tenaga lebih. Kau bangun! Kau bangun! Kau bangun! Ada barang ini. Ayah! Ayah! Apa yang akan kamu lakukan? Ye. Ini terlalu membosankan. Apakah ini pantas disebut dewa? Kamu yang di sisi sana. 3 kali kalah berturut-turut, ganti pemain. Tidak akan diganti. Teruskan saja. Kenapa dari Ganso tiba-tiba muncul banyak pahlawan? Banyak yang baru pertama kali dilihat. Benar juga. Ratusan tahun pertempuran roh. Meski dipilih acak, kami punya data Ganso. Roh pahlawan belakangan sangat asing. Belum pernah terlihat. Seperti Kemarin malam, tiba-tiba muncul begitu saja. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Setelah 100 tahun, roh Ganzo dan dewa kembali. Pangeran ketiga. Apa maksud perkataanmu? Sejarah Ganzo hilang karena pilihan kami. Pangeran ketiga. Apa artinya pilihan kalian sendiri? Mau tahu jawabannya? Tanya mereka, kenapa mereka begitu menargetkan Ganzo? Apa maksud perkataan Nesya tadi? Kalian punya maksud terhadap Ganzo. Orang Ganso rendahan. Kenapa kamu tanya? Kalian cuma menang 3 ronde. Itu saja. Pertarungan 5 babak, kami menang 3. Kalau kami menang 2 ronde lagi, sesuai aturan. Barang-barang yang diambil dari Ganzo harus dikembalikan. Pergi dari Ganzo! Gui Sanshi, jangan sampai kalah lagi. Mengembalikan barang bukan masalah, kami mungkin dikeluarkan. Gui Sanshi, kirim orang bertanding. Para utusan dari Manso, saat ini, giliran kalian bertarung. Mereka harus bertarung. Mereka bertarung. Meskipun mereka menang, kota ini akan... Semuanya akan musnah. Kami tidak akan meninggalkan Ganzo meskipun kota ini hancur. Oh, kami berada di Ganzo. Ada lagi kota lainnya. Tiga orang itu. Bagaimana bisa ada 3 orang? Tidak ada peringatan. Mereka patuh aturan. Tapi apa yang terjadi? Saya tak pernah dengar. Kalian pasti tidak tahu. Ketiganya harus bersama-sama memanggil roh pahlawan. Roh pahlawan ini sangat kuat. Oleh karena itu, bertiga mereka harus memanggilnya. Apa? Orang-orang Gancau? Kesalahan kalian. Apa yang akan kalian panggil? Esok fokus belajar game. Khususnya. Pilihan saya. Kenapa saya tiba-tiba merasa ada firasat buruk? Gui Sanshi,
Kamu punya rencana apa? Hentikan mereka sekarang. Berhenti. Sudah terlambat. Salahmu sendiri terlalu aneh. Hanya penyihir hitam suku Barbara yang bisa mampu mengalahkanmu. Penyihir hitam barbar. Sudahlah, semua habis. Masalah besar terjadi. Kenapa, Pak Zhang? Kamu tahu apa? Seperti... Chen Yi, cari cara cepat hentikan ritual mereka. Terlambat menghentikan. Sudah terlambat. Setelah ritual dimulai, tak bisa dihentikan. Mendorong kita sampai batas ini. Kamu boleh bangga dengan ini. Bapak Zhang, apa dengan penyihir hitam? Mengapa kamu begitu takut? Aku tahu legenda penyihir hitam suku Barbare. Mereka memanggil bukan pahlawan, tetapi setan. Aku kira ada masalah. Jangan khawatir, Bapak Zhang. Bahkan dewa mereka bukan lawan Ganzhou kita. Setan ini, itu tidak ada artinya. Tidak, itu berbeda. Bukan setan biasa. Itu adalah monster setan penghancur dunia. Bapak Zhang, apa maksudnya setan penghancur dunia? Dalam legenda, saat hari kiamat tiba, Leviathan, Behemoth dan Zeus, monster 3 kepala, akan melaksanakan persembahan kepada yang suci. Tugas mereka menghancurkan seluruh makhluk hidup di dunia. Di antaranya Leviathan, monster laut besar dalam legenda, mirip Kun dari Ganzhou. Konon dia bisa terbang bebas di antara awan. Sedangkan Behemoth, makhluk terbesar di daratan, mampu makan banyak gunung. Juga dikenal di beberapa daerah, naga raksasa. Sedangkan Zeus, ini adalah Raja Langit, sebuah burung raksasa yang melampaui Raja Daratan dan Raja Laut. Tingginya setara dengan jarak dari bumi hingga langit. Sayapnya sembunyikan matahari. Menurut cerita legenda, 3 penyihir hitam bisa memanggil salah satu dari 3 monster secara acak. Menurut cerita legenda, 3 penyihir hitam bisa memanggil salah satu dari 3 monster secara acak. Apa? Yang mulia, segera evakuasi warga Ganzhou, masih ada harapan. Kalau terlambat, akan banyak korban jiwa di Ganzhou. Setan iri, doa anak domba agar Anda datang. Muncul Leviathan. Setan iri, doa anak domba agar Anda datang. Muncul Leviathan. Semua itu bohong. Sudah ketemu. Astaga, begitu berat. Oh, luar biasa besar. Sudah. Mereka telah memberontak. Orang-orang Ganzhou, dengan apa kalian menang? Sekarang Leviathan telah tiba. Jika ia menang, sebuah kota akan hancur. Gui Senshi, untuk menang, kalian hancurkan kota. Menang pun, apa gunanya, Numpa? Apa yang kamu tahu? Kami tak boleh kalah. Sudah aku katakan, meski kota ini musnah. Tapi di Ganzhou masih ada kota lain untuk bertahan. Tak bisa tinggalkan Ganzhou. Agar tetap di Ganzhou, kami siap bayar segalanya. Kenapa? Kenapa mereka harus tinggal di Daya? Yang mulia, Segera perintahkan warga untuk dievakuasi. Ada jalan lain. Chen Yi, akui kalah. 2 roh bakal hilang. Kalau kalah sekarang, semua usaha sebelumnya bakal percuma semua. Ganzhou kita akan kembali tertindas oleh mereka. Yang mulia,
Jangan bodoh lagi. Tidak ada yang bisa melawan Leviathan ini. Kami menyerah. Kota selamat kalau kita berhenti melawan. Bukan hanya akan kalah, bahkan kotanya akan musnah. Chen Yi, cepat temukan solusi. Dia bisa ngapain? Leviathan bisa. Monster penghancur dunia, aku tak percaya ada orang di Ganzhou yang bisa melawannya. Penatua, jangan khawatir. Ini benar-benar besar. Ini memang besar. Tapi bisa sebesar matahari. Ini benar-benar besar. Tapi bisa sebesar matahari. Matahari. Apa maksudmu, Jenny? Kenapa sekarang membahas matahari? Kecil-kecil Huazhou. Mungkin akan membuatmu kecewa lagi. Keturunan Ganzhou meminta Dewa kuno Hou-Yi datang melindungi Dewa Hou-Yi melindungi Qianzhou. Hahaha. Baru bangun. Untuk apa kau memanggilku? Musuh asing telah masuk rusak Ganzhou. Hou-Yi, selamatkan kita. Kau kelihatan bingung. Saat genting seperti ini, kenapa kau masih berlagak besar? Lihatlah siapa yang kau panggil. Orang liar, bagaimana bisa menghadapi Leviathan? Benar, apa pilihan lain, Chen Yi? Lebih baik menyerah. Jangan korbankan hidup mati rakyat Ganzhou hanya demi kesombonganmu. Kapan aku membuat kalian kecewa? Tahu prestasi siapa di depan kita? Apalagi cuma satu Leviathan. Menembus 9 matahari. Bodoh sekali. Kau benar-benar sudah gila. Cepat, ajak dia akui kekalahannya. Jangan main-main lagi. Menyerah. Menyerah. Cepat menyerah. 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 Cepat menyerah. Lebih baik begitu. Hei, anak muda, kenapa kau belum menyerah? Belakangmu minta menyerah. Apa yang sebenarnya? Apa yang sedang kau pertahankan? Kamu benar-benar percaya. Karena kamu panggil orang liar ini. Nama. Mampu kalahkan Leviathan? Dewa Hou-Yi, apakah bisa menyelesaikannya? Jangan panggil aku untuk sembarang orang. Memalukan sekali. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Suruh Leviathan bertindak. Benar sekali. Leviathan. Sudah dikalahkan. Lama tidak bertarung. Agak kaku. Nah, masalah ini sudah selesai. Terima kasih, Dewa Hou-Yi. Tak penting. Hanya sedikit upaya. Tapi para iblis dari tanah liar lebih baik mati. Aku akan pergi. Kita sudah gagal total. Mustahil. Sudahlah. Sudahlah. Kita akan dikeluarkan. Dikeluarkan dari Qianzhou? Apa yang mereka takutkan? Mengapa kalian ingin tetap di Qianzhou? Kalian yang berasal dari Qianzhou. Kalian tidak tahu apa-apa. Siapa sangka? Kalian dari Qianzhou belum tahu. Kenapa kalian bisa mendapatkannya? Bodoh tapi beruntung. Wilayah ini. Maksudmu apa? Apa masalah dengan tanah kami? Karena semua lahan di Qianzhou, semua tanah sudah terkena kabut racun, mustahil untuk dihuni. Ya, Majestas. Saya telah menyelesaikan penyelidikan yang Anda perintahkan. Luar Qianzhou tak layak huni. Apakah ini benar, Majestas, Anda sebelumnya sudah menduga. Saya memastikan. Di perbatasan, drone menemukannya. Wilayah perbatasan tidak cocok untuk manusia.
Mata, itulah alasan kalian di Qianzhou. Qianzhou terus menggerogoti wilayah kami. Tidak ada roh pahlawan layak di daerah kalian. Diterpa kabut mengerikan. Namun bagi kami, terus rugi karena ancaman ini. Kenapa? Tepat sekali. Kenapa kalian begitu beruntung? Lemah tapi dapat lahan baik. Gagal melindungi, jangan salahkan kami. Konfrontasi akhir ini, kalian masih mau melanjutkannya? Melanjutkan pertempuran. Hanya memalukanmu. Pemenang memenangkan segalanya. Yang kalah kehilangan semuanya. Kami mengakuinya. Kami menyerah. Pihak ditantang menyerah. Pihak ditantang menyerah. Qianzhou menang total, menguasai 19 wilayah. Tertantang dikeluarkan. 5, 4, 3. Sebentar lagi. Jangan usir mereka dari Ganzhou. Kirim mereka ke Mozhou. Kamu siapa? Maksudmu apa? Mustahil hidup di luar Ganzhou. Kalian layak mati, tapi rakyat kalian polos Mozhou tandus. Bekerja seumur hidup di sana untuk menebus dosa terhadap Ganzhou. Terima kasih. Jenny, apa yang kamu pikirkan? Segera datang ke sini. Jenny, apa yang kamu pikirkan? Saya sedang memikirkan kenapa dunia terkena kabut ini. Sedangkan Ganzhou kita aman tanpa masalah. Ganzhou punya sejarah lama. Mengapa tiba-tiba hilang? Aku akan menjawab pertanyaan ini untukmu. Perdana Menteri, ini adalah cermin Kunlun. Lihat kebenaran dari 100 tahun lalu. Here. 12. Oh, iya benar. Ini 100 tahun lalu. Sudah tiba. Kabut berenergi negatif. Dewa Agung Utara Wangmu, para dewa dari timur dan selatan sudah menghentikan kabut tersebut. Mustahil. Objek ini sangat licik. Cukup satu celah saja untuk meledak keluar. Membunuh orang di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Ada formasi surgawi. Formasi hanya melindungi sebagian Qianzhou. Bagaimana dengan sisanya? Bencana besar telah datang. Dewa Qianzhou melawan derita. Wajib bertindak. Hancurkan sumber untuk transformasi. 9 prasasti menjaga perbatasan. Apa ini? Semua roh para dewa Qianzhou. Salurkan esensi ke prasasti untuk keselamatan. Roh bersatu dalam 100 tahun. Qianzhou megah mengguncang dunia. Rekan-rekan abadi, kita akan bertemu kembali dalam 100 tahun. Tai Sui. Oleh karena itu, sejarah Qianzhou terputus. Pada arwah pahlawan Qianzhou, keajaiban esensi mereka, semua disalurkan ke prasasti. Apakah situasi sudah seburuk ini? 3 Lord Surgawi pun bingung. Ada banyak cara melawan kabut. Selama proses itu, banyak korban manusia. Tapi Qianzhou tak butuh dewa. Rakyat tak boleh hilang. Inilah, Sang Lord Surgawi telah jatuh. Malapetaka besar telah datang. Ratu surga dan bumi patuh Tianzun. Melindungi Qianzhou dengan kemampuan. Damai untuk selamanya.
Guan Yu dan Zhu Liang dari Qianzhou. Kaisar Utara Beyin, Dewa Setan Elbu, dan Pangeran Ketiga Nesa dari Qianzhou. Mengorbankan diri untuk menjamin keamanan Qianzhou. Malapetaka besar tiba. Jangan. Inilah. 100 tahun lalu, Dewa Qianzhou berubah jadi prasasti. Qianzhou bebas kabut karena Dewa melindungi perbatasan. Ini semua benar terjadi. Tentu saja. Kenapa roh Qianzhou lenyap 100 tahun ini? Dalam 100 tahun ini, Mereka selalu ada. Perdana Menteri. Jangan bersedih hati. Sejarah Qianzhou ratusan tahun lalu tak bisa diubah lagi. dan langsung. Ini juga pilihan kita, ya, para pendahulu Qianzhou. Mengorbankan kemampuan spiritual jadikan prasasti untuk menjaga kestabilan negara generasi mendatang. Bersyukur tanpa batas. Chen Yi, lihatlah. Perdana Menteri. Kata apa? Asal kamu tetap misterius, 100 tahun sudah lewat. Zaman yang menjadi milik kita. Waktunya kembali juga. Zaman yang menjadi milik kita. Waktunya kembali. Suamiku, apakah naskahmu sudah rampung?